Halo semua, kembali lagi ke dalam video materi teks deskripsi. Pembahasan pertama yaitu, apakah kalian pernah mendengar deskripsi sebuah benda atau tempat? Nah, di sini sudah terdapat contoh dari teks deskripsi tersebut. Nina memiliki kelinci yang lucu bernama Chia. Ia berwarna coklat dengan bagian telinga berwarna coklat tua dan gemar berlari ke sana kemari. Nah, itu merupakan bentuk teks deskripsi dari objek hewan, yaitu kelinci. Namun, tahukah kamu apa itu teks deskripsi? Lalu ciri dan tujuan dari teks tersebut, serta bagaimana cara menulis teks deskripsi? Jika kamu belum tahu, mari kita belajar bersama. Di sini sudah ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilakukan sudah sesuai dengan citra penulisnya. Lalu, tujuan teks deskripsi ini kira-kira untuk apa ya? Apakah ada yang tahu? Di sini sudah ada tujuan dan ciri-ciri. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan suatu objek tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri keadaan suatu objek secara terperinci. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Yang pertama, terdapat judul. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, deskripsi. Dan yang keempat, kesimpulan. Apakah kalian masih bingung? Yuk kita lihat contohnya. Di sini sudah ada contoh struktur teks deskripsi yang berjudul Kucingku. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Love berusia 1 tahun. Bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru tua adalah warna matanya. Ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Aku sangat sayang dengan Love. Semenjak ada dia, aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Love selalu sehat dan menemaniku sampai tua nanti. Setelah melihat contoh, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah, mari kita lanjut ke materi kaidah kebahasaan. Di sini ada beberapa kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas atau konkret. Yang kedua, menggunakan kalimat serapan panca indera, yaitu kalimat yang berhubungan dengan melihat, merasakan, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat rincian. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuk, berdiri sendiri, dan dalam karya orang lain. Yang kedua, berdasarkan isi, yaitu objektif dan subjektif. Selanjutnya, kita ke materi cara menulis teks deskripsi. Jadi, cara menulis teks deskripsi terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menentukan topik. Pertama, pilih topik yang ingin kamu deskripsikan. Misalnya, seorang tokoh, benda, tempat, atau lain sebagainya. Yang kedua, melakukan pengamatan. Gunakan semua panca indera untuk menggambarkan objek secara lengkap. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Kerangka teks deskripsi berkaitan dengan struktur teks deskripsi. Yang keempat, menyusun kalimat dengan baik. Kalimat deskripsi secara jelas dan tidak bertele-tele. Yang kelima, menyunting. Selain menulis, menyunting teks juga sangat penting karena bisa membuat tulisan menjadi lebih baik dan terstruktur. Kita sudah berada di akhir materi. Untuk lebih jelas, kalian bisa berlatih dan berdiskusi dengan teman sebangku. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.